ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Akhi ukhti rahimakallah, kita berjumpa kembali. Pada video sebelumnya kita sudah mendengar bahwa ayat-ayat perang tidak hanya ada di dalam Al-Quranul Karim, sehingga ada upaya menjadikan Al-Quran sebagai alat bukti terorisme. Di dalam kitab-kitab lainnya, di dalam kitab Taurat dan Injil, ada bahkan lebih banyak daripada yang ada dalam Al-Quranul Karim. Tapi mungkin masih ada yang kurang puas. Mungkin ada yang ingin bertanya, terus kenapa Ustaz? Ayat-ayat perang itu kenapa harus ada dalam Al-Quranul Karim? Bukankah Al-Quran turun sebagai rahmatan lil alamin? Ketahuilah bahwa adanya ayat-ayat perang di dalam Al-Quran Karim dikarenakan Islam ini berasal dari Rabbul Alamin. Al-Quran Allah turunkan. Agamanya Islam itu turun dari Allah Jalla Jalaluh dan bukan bikinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan bikinan manusia. Dan Allah mengatakan innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhain Allah adalah Islam. Ahibati fillah. Islam hadir untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia. Karena Islam sebagai agama penutup. Nabi Muhammad alaihissalam sebagai nabi penutup. Al-Quranul Karim sebagai kitab penutup. Yang isinya harus sempurna, mengatur segala yang dibutuhkan oleh umat manusia. Islam mengatur dari yang terkecil sampai yang terbesar. Al-Quran sebagai pedoman hidup seorang muslim. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Rabb-nya. Ini kesalahan besar. Tatkala ada yang berpandangan Islam itu cukup di masjid. Islam itu hanya untuk pernikahan. Islam itu hanya untuk perceraian, untuk bagi waris. Islam ini datang mengatur hidup manusia. Hubungan manusia dengan Allah jelas. Hubungan manusia dengan manusia lainnya secara personal dijelaskan. Mengatur hubungan manusia dengan masyarakatnya. Masyarakat muslim, masyarakat non-muslim, ada masyarakat ahlul kitab, masyarakat musyrikin. Mengatur hubungan antara manusia dengan binatang. Nih, Al-Quran mengatur semua itu. Kemudian Islam datang mengatur hubungan antara manusia dengan negara, rakyat dengan pemerintah, antara negara dengan negara lainnya. Islam berbicara tentang hukum ibadah, hukum muamalat, ekonomi, akhlak, hukum jinayat, pidana, perdata, hukum sebuah negara, politik di sebuah pemerintahan, pemerintah dengan rakyatnya, rakyat dengan pemerintahnya. Islam mengatur kondisi damai dan kondisi perang. Islam mengatur hubungan manusia di antara manusia, negara sama negara dalam kondisi damai dan dalam kondisi perang. Quran mengatur itu semua. Dan kalau kita melihat perjalanan sebuah negeri, tidak dapat dihindarkan dari kekacauan. Tidak dapat dihindarkan dari ancaman-ancaman asing. Seperti negeri kita Indonesia. Ada masa perang.
ada masa munculnya pemberontakan, ada masa damai dan tentram. Nggak perlu cari contoh yang jauh. Kita. Maka Allah Jalla Jalaluh menurunkan Al-Quranul Karim sebagai rahmatan lil alamin. Agar manusia tidak lagi disibukkan untuk memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan. Allah udah bikin aturan. Allah berfirman di surah Al-Isra ayat 82. Allah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Allah mengatakan kami menurunkan Al-Quranul Karim sesuatu yang menjadi syifa, penawar, menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah orang-orang zalim selain kerugian. Dan di ayat lainnya Allah mengatakan ya ayuhan nas, wahai umat manusia, qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wahai umat manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran, Al-Quran ini. Dan kami menurunkan kepada kalian cahaya yang terang benderang. Cahaya yang terang benderang. Islam datang sempurna, lengkap, sebagai pedoman setiap hamba Allah, khususnya buat orang-orang yang beriman. Dalam kehidupan pribadinya, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bernegara. Telah diatur bagaimana bermuamalah dalam kondisi perang dan dalam kondisi damai. Allah mengajarkan kapan peperangan dimulai. Kita bicara peperangan. Ada. Allah mengajarkan kapan peperangan dimulai dan kapan peperangan berakhir. Perang bisa berakhir dengan masuknya Islam. Perang bisa berakhir dengan genjatan senjata, atau dengan membayar jizyah, atau dengan perjanjian damai. Allah mengajarkan kepada kita juga bagaimana memerangi orang-orang musyrikin. Sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah. Dan juga mengajarkan kepada bagaimana kita memerangi orang-orang Yahudi. Buka di surah Al-Hasyr, Allah sebutkan hal itu. Allah mengajarkan bagaimana bermuamalah dengan tawanan perang. Supaya antum tahu Islam ini sempurna. Bagaimana kalau ada tawanan perang, diapakan mereka? Baca. Di surat Al-Insan ayat 8 Allah mengatakan wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka orang-orang baik tuh adalah orang yang suka berbagi makanan yang dia sukai kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada tawanan perang. Dari sinilah, ini rahasia munculnya ayat-ayat peperangan dalam Al-Quran Karim. Sebagai bentuk kesatuan dan kesempurnaan sebuah kitab suci yang menghapuskan kitab-kitab yang sebelumnya. Maka kesimpulannya, apabila keberadaan ayat-ayat perang, ayat-ayat perintah untuk membunuh, untuk mencincang mungkin sebagai bentuk pengaturan antara hubungan satu negara dengan negara lainnya dalam kondisi perang, ana rasa hal itu bukan masalah. Faham? Jadi keberadaan ayat-ayat tentang perang ini, kalau ana tadi sampai mencincang, kayaknya nggak ada perintah untuk mencincang dalam Al-Quran Karim. Untuk membunuh anak-anak nggak ada. Tapi ayat-ayat perintah untuk berperang, untuk membunuh. Ada ayat untuk memotong kaki dan tangan cara silang. Nah, kalau keberadaannya itu adalah memang dalam kondisi peperangan dan dibutuhkan oleh negara sebuah aturan untuk itu, nggak ada masalah. Setiap negara ana yakin memberikan yang jelas bagaimana tatkala berperang. Apa yang harus dilakukan seorang pasukan?
Seorang prajurit untuk membela negaranya, dia harus bela dengan tegas, berani. Dan kita, negara kita tidak akan pernah membiarkan pulaunya dicaplok oleh asing. Oleh karena itu tentara dilatih. Ada markas-markas tentara. Ada angkatan udara, ada angkatan laut, ada angkatan darat. Yang mereka kerjanya terus berlatih. Polisi diberi mandat jelas. Kalau ada yang mencurigakan, geledah. Ada yang menyerang, tembak di tempat. Bunuh teroris. Jelas mereka punya aturan. Yang mau nyerang, bunuh. Apakah kemudian negara yang punya aturan seperti ini untuk mempertahankan negaranya dianggap negara yang teroris? Karena ada perintah-perintah untuk membunuh. Dibaca aturannya seperti itu. Ini negara teroris. Karena ada perintah membunuh. Perintah menyiksa umpamanya. Menawan. Membumi hanguskan musuh-musuh. Jamaah rahimakumullah. Ada sebuah cerita. Anda mendengar ceritanya. Mudah-mudahan antum masih belum bosan dengarkannya. Ada seorang dai yang safar ke Amerika. Di sana dia berdiskusi dengan Menhan, Kementerian Pertahanan di Amerika, tentang masalah keberadaan ayat-ayat perang dalam Al-Quran. Menurut mereka nggak pantas nih. Kitabullah, kitab suci yang turunnya dari Allah, ada perintah untuk membunuh, untuk berperang. Nggak pantas kata mereka. Akhirnya dai ini menjawab. Dia mengatakan, ana siap untuk menghapuskan semua ayat-ayat perang, perintah membunuh yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ucapan dai ini membuat orang-orang Menhan Amerika kebingungan. Kata dia, gimana? Kata dia. Ana tambahkan lagi. Dan ana kira umat Islam juga akan setuju dengan apa yang ana katakan. Tapi dengan catatan. Kata mereka, apa catatannya? Kementerian Pertahanan di Amerika dihilangkan. Nggak ada. Kementerian Pertahanan tidak ada di negara Amerika. Yang ada ekonomi, yang ada urusan yang lainnya. Kementerian Pertahanan dihilangkan dari Amerika. Apa kata orang-orang Menhan pada waktu itu? Dia mengatakan, ya nggak mungkin lah. Mana mungkin bisa dihilangkan Menhan dari sebuah negara? Kalau seperti itu, kita juga umat Islam tidak mungkin menghilangkan ayat-ayat perang dari Al-Quranul Karim. Karena keberadaannya kurang lebih sama dengan keberadaan Kementerian Pertahanan. Akhi ukhti rahimakallah. Maka kesimpulan akhir, ayat-ayat perintah membunuh di dalam Al-Quranul Karim kurang lebih seperti keberadaan Kementerian Pertahanan di Indonesia, keberadaan TNI, keberadaan Polri yang mereka punya aturan-aturan yang jelas, memerintahkan kepada prajurit untuk bertindak dalam kondisi perang, dalam kondisi yang menakutkan. Maka bacalah ayat-ayat tentang perang dalam Al-Quran Karim seperti engkau membaca ayat-ayat atau aturan-aturan dalam TNI, Polri, dan Menhan untuk mempertahankan negeri. Dengan ini kita sudah menyelesaikan dua permasalahan. Al-Quran. Yang kedua, kenapa ayat-ayat perang ada dalam Al-Quran Karim. Tapi ada masalah yang ketiga. Kita akan lanjutkan pada video selanjutnya tentang ayat-ayat mana yang dipermasalahkan. Supaya kita tidak salah faham dan menjadi teroris. Barakallahu fikum.